Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amelia dari kelas 12 TKJB, tugas IJ Gateway. Pengertian dan fungsi gateway. Apa itu gateway? Gateway berasal dari pilihan diksi bahasa Inggris, lebih tepatnya dua kata diksi bahasa Inggris yang dijadikan satu. Gate adalah gerbang dan way adalah jalan. Apabila dijadikan satu, maka hasilnya jalan antar gerbang, memungkinkan isi gerbang untuk menempuh akses antar jaringan. Tidak hanya satu atau dua komputer jaringan yang dapat dikoneksikan oleh gateway, tetapi dalam jumlah jaringan yang cukup besar pun justru penggunaan gateway sangat penting untuk dilibatkan. Tanpa melibatkan instrumen gateway, jelas koneksi antar jaringan tidak bisa dilakukan. Istilah gateway mempresentasikan jembatan antara hardware atau software yang jaringan antar keduanya tidak kompatibel, sehingga data dapat ditransfer ke masing-masing komputer yang berbeda jaringan. Seringkali, gateway dianggap sebagai perangkat yang menghubungkan komputer jaringan besar dengan jaringan komputer lainnya. Fungsi gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Fungsi gateway hampir sama kayak router, meski hampir menyerupai router. Perlu digarisbawahi bahwa gateway bukanlah router. Router lebih kepada perangkat yang memancarkan sekaligus menangkap sinyal internet atau membuat sebuah jaringan dapat melakukan akses internet. Sedangkan gateway lebih kepada koneksi antar perangkat komputer yang berbeda di dalam sebuah internet. Bedanya, gateway adalah titik jaringan yang bertindak sebagai gerbang ke jaringan lain. Kalau router, peralatan umum dari berbagai jaringan. Setelah mengetahui pengertian gateway, perbedaan gateway dengan router, serta beberapa kompleksitasnya, saatnya beranjak ke bagian fungsi gateway secara keseluruhan. Rincian fungsi gateway dapat diketahui di bawah ini. Protokol converting. Seperti yang telah disampaikan di atas, berkaitan tugas gateway untuk mengoneksikan dua jaringan bahkan lebih dalam satuan sistem internet. Pada bagian ini, gateway memiliki fungsi untuk melakukan protokol converting di dalam sistem internet working. Memudahkan akses informasi. Tanpa dilengkapi dengan gateway, sebuah jaringan komputer dengan protokol yang berbeda-beda mustahil dapat dihubungkan satu sama lainnya. Gateway berfungsi untuk memudahkan terjadinya akses pertukaran data informasi antar komputer di dalam jaringan. Jadi, kalau nggak ada gateway, sebuah jaringan komputer dengan protokol yang berbeda itu nggak bisa terhubung. Stabilitas performa komunikasi. Pada kondisi yang dianggap memungkinkan, sebuah jaringan dapat pula dimanfaatkan atau digunakan untuk meningkatkan stabilitas performa komunikasi. Caranya ialah dengan memberikan tugas komputasi
yang berlebih terhadap perangkat yang didistribusikan kepada komputer lain. Pertukaran data di dalam sebuah lingkungan bisnis yang melibatkan penggunaan komputer. Dengan adanya gateway, maka seorang administrator dapat menghandle bahkan mengatur data-data antar jaringan komputer, merapikannya, dan diklasifikasikan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Gateway juga diperlukan untuk saling menghubungkan komputer, sehingga setiap departemen dapat berbagi info dan data, dan khususnya orang-orang yang berkepentingan saja. Untuk hal ini biasanya ada satu admin yang bertugas untuk mengontrol keamanan dan pengaturan data-data tersebut. Lanjut, cara kerja gateway. Sudah diberikan arahan oleh paket data, sama seperti perangkat komputer lainnya. Gateway juga memiliki cara kerjanya sendiri. Cara kerja gateway pastinya sama seperti namanya. Serupa pintu masuk, itulah cara kerja gateway pada prinsip dasarnya. Setiap jaringan komputer disambungkan oleh gateway tersebut. Lalu, setiap gerbang memiliki dua jenis interface jaringan. Sederhananya, seperti saat Anda mengakses alamat website baru dapat diakses apabila. Jadi gateway itu bekerja kayak pintu untuk mencapai jaringan lainnya. Setiap gerbang paling enggak memiliki dua macam interface jaringan. Misalnya, kayak mengakses internet sebuah alamat website dapat ditempuh kalau udah memiliki gateway yang telah diberikan arah dan route untuk sebuah paket data dapat sampai ke tujuan. Bayangin deh, misalnya ada perumahan kecil yang letaknya di dalam satu komplek. Perumahan yang lebih besar. Perumahan yang besar tersebut dikelilingi sama jalan besar. Jika diibaratkan seperti ini, maka jalan besar adalah jaringan besar yang memiliki struktur berbeda dengan perumahan besar dan kecil. Berbagai penghubung dan pembuka gerbang antar jaringan komputer yang berada di dalam dimensi internet. Di dalam gateway terkumpul banyak data yang kemudian bisa diakses oleh perangkat jaringan komputer yang berbeda-beda. Pun sebaliknya, untuk mengakses data di dalam gateway, perangkat jaringan komputer yang ada wajib memiliki gateway juga. Memang, tanpa gateway, sebuah jaringan komputer mustahil terkoneksi dan mampu mengakses sebuah data di dalam internet. Oleh karenanya, gateway tidak bisa dicampakkan dari kebutuhan jaringan, baik jaringan komputer dengan komputer maupun jaringan komputer dengan sumber informasi di dalam internet. Jadi, tanpa gateway, semuanya nggak bisa terhubung. Lanjut, gateway bisa juga disebut sebagai semacam router, tapi bukan router, yang tugasnya meneruskan lalu lintas suatu jaringan ke wilayah internet, bertindak sebagai perangkat perantara antara komputer dengan internet. Semuanya harus melewati gerbang jaringan atau gateway ini tadi.